Puji nama Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Mari siapkan hatimu, siapkan yang terbaik, sebab Yesus Allah hadir di mana saja engkau berada. Amin. Mari saat ini tundukkan kepala, kita berdoa. Kami berterima kasih dan mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan yang kami alami sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk masuk dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, memuji Engkau Tuhan. Kami bawa hati kami sebagai korban ucapan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang layak dipuji. Engkau yang layak terima sembah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Segenap hati menyembah, segenap hati kami memuji kebesaran-Mu, keagungan-Mu. Engkau mulia, Engkau mulia, Kau yang layak ditinggikan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih.
depan saudara dan Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, kau sungguh baik, namamu indah. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agung. Mari angkat tangan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Mau memujimu, selalu pujimu, mau menyembahmu, kami sembah Engkau selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Mari saya undang jemaat Tuhan bersama-sama bangkit berdiri. Ku mau memujimu Tuhan, ku selalu pujimu, mau menyembah, kami sungguh selalu sembah Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Mari deklarasikan semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembahmu Tuhan, menyembah Yesus yang itu semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembah. ini nyataan kami Tuhan, Ku selalu sembah, sebab Engkau yang layak. yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Mari umat Tuhan katakan, Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua
pujian, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai, berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Dialah Yesus. Kau yang layak disembah, Kau yang layak disembah, Kau yang layak terima pujian. Haleluya, syukur buat perbuatanmu yang ajaib, buat pertolonganmu, tanganmu yang kuat selalu menolong kami Tuhan. Tanganmu yang perkasa selalu menuntun kami. Kau baik. Mari nyatakan ucapan syukurmu, korban syukurmu di hadapan Tuhan. Lewat setiap pujian, lewat setiap penyembahan. Ada hati yang menyembah di tempat ini. Ada hati yang suka menyenangkan hati Tuhan. Ada hati yang cinta Tuhan lebih lagi. Kami bawa hati kami Tuhan, kami bawa hidup kami sebagai korban bagimu. Terima kasih Yesus. Buka hati, sembah Yesus. Dia mau bekerja dalam hidupmu sebagai Allah yang hadir di tempat ini. Syarabata karabaya syikiala bayara. Syarabata karabaya syikiala terima kasih, terima kasih. Syiaramata karamaya syikiala. Haleluya. Yarama syikiaramata karamaya. Haleluya. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji.
pernah habis-habisnya kedahsyatan-Mu dalam hidup kami. Mujizat-Mu terus terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau menari buat Engkau, melompat buat Engkau. Semua yang siap menari buat Tuhan, sama-sama katakan amin. Seberapa banyak yang percaya bahwa Yesus kita ajaib, amin. Dia ajaib, mujizatnya dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tetap ada buat kita, amin. Haleluya. Yesus ajaib, amin. Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib, Yesus Engkau ajaib. Yesus, mari angkat kedua tangan kita. Dia ajaib, mujizat nyata, amin, haleluya. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari menari buat Tuhan, amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selama. Amin.
percaya hidup saudara adalah mujizat, amin. Taruh tangannya di kepala. Oke? Hidupku penuh mujizat. Sekali lagi, yang kompak. Hidupku penuh mujizat. Yang di rumah-rumah, katakan dalam hidupmu, hidupku penuh mujizat. Amin. Hidupku penuh mujizat. Haleluya. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, tulus dan selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban-Mu, keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu. Mari umat Tuhan katakan, hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Haleluya. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, tulus dan selamanya. Kau Alfa Omega, Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, tulus dan selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidup. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi, nyatakan dalam hidup kami kemuliaan-Mu atas hidup. Amin. Hidupku penuh mujizat. Mari dengan segenap hati. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, tulus. Mari nyatakan dengan iman, Dia Alfa. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, tulus dan selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, tulus dan selamanya. Oh, 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 oh. Mari umat Tuhan sama-sama. Oh, 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 oh. Amin. Lakukanlah lagi keajaiban-Mu, keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas kehidupan. Lakukanlah lagi
Terima kasih Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya bersyukur dan saya sangat diberkati dengan pujian yang akan nanti kita nyanyikan. Maknanya sangat dalam Bapak Ibu. Sungguh luar biasa. Hari-hari ini bukan saatnya lagi kita menjadi Kristen yang kanak-kanak. Kita mau belajar menjadi Kristen yang dewasa. Apapun keadaan kita, mau baik, tidak baik, diberkati, tidak diberkati, disembuhkan, belum disembuhkan, kita mau tetap cinta Yesus. Amin. Kita mau ambil komitmen cinta Yesus lebih lagi. Haleluya. Sebab Yesus sudah sangat mengasihi dan mencintai kita tanpa syarat. Amin. Haleluya. Mari saat ini kita mau hidupi setiap kata demi kata dalam pujian ini. Biarkan rohnya bekerja dalam hidupmu, berbicara dalam hidupmu. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati, rencana yang terbaik, semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, ku yakinkan imanku tuh setia, senangkan hatimu. Mari lebih lagi katakan, ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Yang Tuhan mau kita berserah, amin. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati, rencana yang terbaik, semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya
dalam hatimu. Akan goyah, ku nyatakan imanku, ku setia. Senangkan hati, Tuhan katakan ku tetapkan. tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat. Akan goyah, ku nyatakan imanku, Kami
Tuhan. Iya, biar terdengar pujian kehidupan ada di tempat ini. Oh, Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini yang bisa kami lakukan. Menyerahkan hidup kami kepada Engkau. Tanpa syarat. Tanpa permintaan. Sangat aman bagi kami untuk mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang benar. Engkau Tuhan yang pasti. Engkau Tuhan yang punya jalan kehidupan. Engkau Tuhan yang punya pintu. Engkau Tuhan yang punya langit dan bumi. Kami percayakan hidup kami kepada Engkau. Tanpa kami harus berpikir alasan apa yang harus kami dapat ketika kami menyerahkan diri kami kepada Engkau. Satu hal yang kami tahu, satu hal yang kami pastikan, bahwa di dalam Engkau kami aman. Di dalam Engkau ada kehidupan. Di dalam Engkau tersedia pintu. Di dalam Engkau tersedia jalan. Di dalam Engkau tersedia semuanya. Tuhan berkati kami. Terima kasih karena Engkau berkenan atas hidup kami hari ini kami ada di dalam rumah-Mu. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang indah. Kami ada. Kami menyembah Engkau. Kami bersyukur kepada Engkau. Sebab Engkau Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang baik. Tuhan yang sudah bela kami. 1 minggu lamanya. Kami ada di luar. Kami bekerja. Kami melakukan semua aktivitas kami. Kami melihat tangan-Mu yang kuat bela kami. Tangan yang kuat menyertai kami. Dan sampai hari ini kami bersyukur. Jadikan kami pribadi-pribadi yang menyenangkan hati-Mu. Yang buat Engkau tersenyum atas hidup kami. Terima kasih, bicara buat kami Bapa. Bicara buat kami. Tegur kami, sayang kami. Ubah hati kami. Roh Kudus, Engkau menyertai kami. Kasih pemahaman buat kami Roh Kudus. Sehingga kami pulang dengan membawa kebenaran. Dan bukan saja kami menjadi pendengar. Tapi hidup kami diubahkan di dalam Tuhan. Mengalami Tuhan dalam setiap rumah tangga. Para pria, laki-laki dan perempuan. Kami di tempat ini mau mengalami Tuhan. Dan kami mau bertumbuh di dalam Tuhan. Terpuji nama-Mu, urapi hamba-Mu dan urapi firman yang kami dengar. Urapi hati kami dan berikan hati kami hati yang subur. Sehingga kebenaran firman Allah itu mendapat bagian yang tepat di hati kami. Dan bertumbuh menghasilkan buah. Dan buah itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya tempat ini sudah Tuhan bertakhta. Dan kami punya hak untuk menerima berkat dari meja Bapa buat kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Shalom. 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 Kasih tahu sama-sama dengan saya, Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus ajaib. Buktinya hari ini saya ada di tempat ini. Amin. Amin. Sama-sama saudara bisa sapa satu dengan yang lain di samping kiri kanan saudara. Kasih tahu buat saudara yang di samping kiri kanan saudara, kita berbahagia punya Yesus. Haleluya. Amin. Saudara berbahagia punya Yesus. Amin. Haleluya. Saya melanjutkan untuk tema di bulan ini. Tema di bulan ini komitmen menjadi manusia baru. Kemarin saya sudah bicara tentang manusia baru. Sekarang saya mau bicara tentang terus menerus diperbaharui. Sama-sama kita ucapkan sama-sama 1, 2, 3. Terus menerus diperbaharui. Kasih tahu samping kiri kanan.
saya mau terus-menerus diperbaharui. Haleluya. Saya kemarin mengatakan bahwa menjadi manusia baru yang saya pakai contoh Paul di sini, ada Musa di sana, ada kakak Paul di sini. Menjadi manusia baru berarti berpindah tempat, memutuskan untuk meninggalkan, menanggalkan, mematikan segala sesuatu yang sifatnya lama dan memutuskan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dan berpindah kepada satu kehidupan baru di dalam terang kemuliaan Tuhan. Sampai di sini bukan semuanya selesai, bukan semuanya beres, bukan semuanya tuntas. Tapi ada proses kehidupan. Kemarin saya mengatakan bahwa perjalanan dari manusia lama kepada manusia baru disebut dengan perjalanan proses. Tidak mudah, tidak membalikan telapak tangan. Ada kegagalan, ada jatuh bangun, ada juga hal-hal yang berkecambuk dalam hidup kita. Tapi percayalah, ketika saudara dan saya ada di wilayah terang kemuliaan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kesanggupan kepada kita lewat pertolongan Roh Kudus yang memampukan kita untuk hidup berani mengatakan tidak kepada dosa dan ya kepada kebenaran. Yang setuju bilang amin. Nah, sekarang saya mau bicara tentang terus menerus diperbaharui. Terus menerus. Kata terus menerus berarti tidak ada henti-hentinya. Betul ya? Terus menerus. Terus menerus. Berarti ada proses. Kata kerja yang terjadi di sana tidak ada terjadi stagnan di situ, tidak terjadi berhenti di situ, tapi ada perjalanan terus menerus. Terus menerus mau diubahkan, terus menerus akan menjadi baik. Terus menerus berusaha untuk semakin hari semakin baik. Semakin hari semakin baik. Orang lain tidak bisa mengubah diri kita. Tapi kita bisa memutuskan untuk mengubah semua kebiasaan kita. Amin. Perubahan terjadi karena saya memutuskan untuk mau berubah dari kebiasaan. Contoh kecil, kebiasaan rokok. Berapa banyak yang pernah merokok? Saya pernah merokok. Ada yang pernah merokok di sini? Ada. Oke. Ada yang tidak pernah sama sekali? Oke, ada. Ya. Saya sampai pada pernyataan begini. Saya punya 2 anak, 1 laki, 1 perempuan. Saya dengan Ibu Gembala sudah berpikir jauh hari. Anak yang laki, dia semakin hari semakin besar. Dia semakin hari akan berteman dengan banyak orang. Ketika suatu kali atau ketika suatu saat, dia bisa menyentuh hal-hal yang sifatnya adalah hal-hal yang menjadi manusia lama. Mungkin itu rokok, ngetes minuman. Kita tetap harus menerima dia apa adanya. Tapi kita akan menolong dia untuk bertemu dengan Yesus dan mengalami Yesus untuk dia memutuskan melepaskan semua hal-hal. Jadi setiap orang tua harus sudah punya plan yang terburuk akan terjadi buat anak laki-laki saudara. Ketika nanti dia akan berhadapan dengan komunitasnya dan mengatakan bahwa kamu itu kok bencong banget, kamu itu kok nona-nona, kamu itu kok rohani banget. Kok kamu nggak mau ngetes ini maco, ini laki-laki. Nah, ketika dia ada dalam setiap kehidupan dan komunitas kayak begitu, mau tidak mau suka ataupun tidak, di luar semua pandangan mata tertuju kepada dia dan tidak semua orang melihat dia orang tua, dia bisa mengetes. Dan kemungkinan besar dia bisa salah di situ. Tapi perhatikan baik-baik, saya sudah bicara tentang kasih. Stok kasih, stok pengampunan harus kita bisa menyediakan untuk anak-anak kita, untuk semua orang di sekitar kita. Amin. Amin. Karena mereka bukan kita. Saudara dan saya pernah diubahkan Tuhan dalam titik-titik kelemahan, dalam titik-titik dosa, di mana kita jatuh di dalam lubang yang paling dalam, di mana kita sadar bahwa ada Yesus dan kita berubah di situ, dan pertolongan Roh Kudus membawa kita dalam satu perubahan kepada hidup baru. Kita menang, tapi belum tentu orang lain dengan kita menang. Bisa mengerti sampai di sini? Oke, semua kita pernah ada, yang laki-laki yang belum pernah, oke, jangan menyentuh kalau bisa. Ya,
pernah merokok, pernah merasakan minuman-minuman keras sampai mabuk. Dan saudara pernah tahu bahwa hidup kayak begitu itu dihantui dengan sesuatu yang tidak begitu menyenangkan. Karena teman daripada alkohol, mabuk, pasti free sex, pasti judi, pasti yang lain. Pasti itu. Jadi ketika kita pernah ada di dalam pola hidup atau cara hidup yang lama, dan kita merasakan betul-betul hidup mengalami sesuatu yang payah, sesuatu yang berat, sesuatu yang tidak punya masa depan, dan kita berpikir bahwa saya mau meninggalkan itu. Saya mau meninggalkan satu kebiasaan lama yang mau tidak mau akan menjerumuskan saya ke dalam lubang yang lebih dalam. Di dalam Alkitab tidak ada rokok tertulis. Tapi alkohol tertulis. Di dalam Alkitab tidak tertulis secara letterlek tentang rokok. Tidak ada. Tapi bayangkan Tuhan menyediakan satu kehidupan yang baik di mana Dia bertakhta dalam hati kita. Dan kita merusak semua bait Allah yang sudah Tuhan tinggal di dalamnya. Tuhan mengatakan aku akan merusak orang itu juga. Jadi ketika kita meninggalkan satu kebiasaan lama, berarti ada proses berkelanjutan terus menerus untuk mempertahankan satu kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Menuju kepada serupa dan segambar dengan Kristus pada saat Yesus datang nantinya. Nah, saya mau bicara tentang terus menerus. Mari perhatikan dalam kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-10. Perhatikan. Di screen sudah ada, saudara bisa perhatikan. Oke, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi ketika seseorang sudah diamankan, sudah diselamatkan, sudah diluputkan Tuhan dari kehidupan lama, kepada kehidupan baru, proses ayat yang ke-10 ini sedang berlangsung di dalam hidupnya. Manusia baru yang terus menerus diperbaharui. Diperbaharui. Berarti kita terus didandani, dipoles. Semakin hari semakin cantik dalam Tuhan. Hatinya semakin benar. Pikirannya semakin benar. Perasaannya kepada Kristus semakin benar. Kata terus menerus. Diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Dulu pengetahuan kita tentang Kristus tidak lengkap di hidup yang lama. Kita berpikir bahwa ketika kita jatuh dalam dosa, Tuhan sudah benci kita, Tuhan sudah marah sama kita, Tuhan tidak mau menerima kita. Pikiran kita tentang kebenaran itu tidak lengkap. Itu sebabnya kemarin saya mengatakan bahwa ketika seseorang terperosok masuk ke dalam lubang dosa, iblis bukan menyelamatkan dia. Tapi iblis cekokan kita, menyuntik pikiran kita dengan satu pemahaman bahwa Tuhan benci kita. Tuhan tidak terima kita, sorga tidak akan ada tempat bagi kita. Jadi ketika kita ada di dalam satu keadaan berdosa, iblis menaruh pikiran-pikiran yang sia-sia dalam pikiran kita. Kita semakin hari semakin kehilangan arah. Bisa mengerti sampai di sini? Jadi ketika saudara sadar bahwa ada Yesus dan Yesus menjemput saudara, Dia punya inisiatif untuk mencari kita, menemukan kita dalam titik kehidupan yang paling rendah, dan Dia memindahkan kita dalam kasih karunia di hidup yang baru. Proses kehidupan diperbaharui sehari kepada sehari. Amin. Jadi saudara punya pikiran di dalam Kristus, perasaan kepada Kristus, tindakan, perbuatan itu mulai ditata di sini. Kemarin saya mengatakan bisa marah, bisa. Tapi jangan sampai berbuat dosa. Oke? Saudara bisa emosi sama orang? Bisa. Marah. Mendumel? Iya. Aduh. Tapi mau sumpah serapah, kata-kata kotor, kata-kata hujatan. Itu udah kayak kerongkongan ini ditahan. Ada rem cakram dari Roh Kudus untuk menahan. Di hidup lama itu salah. Kamu pergi ke depan disambar mobil. Mati sekalian. Itu hidup lama. Tapi hidup baru dalam Tuhan, kata terus menerus diperbaharui. Kita mau punya kesempatan untuk marah.
aduh orang ini kok, aduh saja. Tapi untuk kelanjutan lagi Roh Kudus kasih tahan. Jangan anakku. Aku dandani kamu semakin hari semakin cantik. Semakin baik. Amin. Nah mari saudara perhatikan. Kata terus menerus perhatikan. Arti terus menerus diperbaharui di dalam Tuhan ayat yang ke-10. Proses pemulihan kembali yang tiada hentinya, berkesinambungan, proses migrasi perpindahan dari hidup yang lama menuju hidup yang baru. Perhatikan baik-baik. Arti terus menerus sudah di sini nih. Kata terus menerus sudah di sini. Artinya proses pemulihan kembali. Pemulihan kembali dari yang sifat lama, tabiat lama, kehidupan lama dipulihkan kembali di sini. Dibersihkan kembali dalam kehidupan baru. Semua kebiasaan sifat lama kita dipulihkan di sini. Tiada hentinya. Jadi ketika saudara dan saya ada dalam satu kehidupan baru di sini, hidup di dalam terangnya Tuhan, Allah punya kesempatan, Yesus punya kesempatan, tiada hentinya. Dia akan mendandani kita menjadi kehidupan yang berarti di dalam Tuhan. Yang setuju bilang amin. Dulu tidak berarti di sini. Dulu masa depannya tidak ada. Tidak bisa melihat masa depan. Orang-orang yang hidup di dalam tekanan dosa, dikungkung oleh kuasa dosa. Begitu kuat rantai dosa mengikat dia. Tanya, masa depan ada? Saya tidak ngerti masa depan. Yang tahu saya hari ini aja. Mabuk ya hari ini. Curi ya hari ini. Bunuh ya hari ini. Masuk penjara ya hari ini. Udah selesai. Dia tidak akan berpikir masa depan. Tapi ketika kita ada dalam satu kehidupan baru di sini, kita bisa melihat mata iman kita dicelikan. Alkitab bilang kita punya mata iman dicelikan, selubungnya menutupi kita selama kita di sana. Sampai di sini dibukakan sehingga kita bisa melihat di dalam Tuhan ada masa depan, di dalam Tuhan ada kepastian, di dalam Tuhan ada hidup yang lebih baik. Amin. Dulu di sini tidak ada. Saudara bisa tanya sama semua orang yang hidup dirantai oleh kuasa dosa. Kaki tangannya dirantai dengan begitu rupa. Tanya sama mereka, kamu tahu nanti besok-besok kamu jadi apa? Tidak tahu, saya mikir hari ini aja. Ya mati-mati. Di sini orang sumbunya pendek. Halo? Sumbunya pendek. Dia berpikir hanya untuk hari itu. Kalau bisa dia bunuh orang, dia apa aja. Yang penting hari itu dia aman. Ego. Tapi ketika kita di sini, di dalam terangnya Tuhan, kita udah berpikir bukan untuk diri kita lagi. Kita berpikir, hidup saya sudah berarti bagi Tuhan dan berarti bagi banyak orang. Amin. Dia mau melakukan apa-apa di sini dia udah pikir. Di sana takut karena banyak musuh. Di sini kita punya musuh hanya satu. Siapa dia? Iblis. Amin. Saudara tahu ketika saudara ada di dalam terang Tuhan, kehidupan saudara diperdamaikan dengan Tuhan, otomatis Tuhan perdamaikan saudara dengan semua musuh-musuh saudara. Yang punya daging dan darah. Tapi musuh yang satu yang tidak pernah kita diperdamaikan adalah iblis. Bisa mengerti sampai di sini? Halo? Saudara lihat orang-orang yang menjadi baik di dalam hidupnya, hari-hari ini dia melayani Tuhan. Entah itu dia mau Kristen ke, entah itu dia mau agama sebelah. Tapi ketika dia menjadi betul-betul dia mau ingin hidupnya melayani. Menjadi baik, otomatis dia diperdamaikan dengan semua orang. Nah mari perhatikan, kata migrasi itu menarik perhatian saya. Kata migrasi berarti itu bisa terjadi permanen. Migrasi berarti perpindahan penduduk. Kalau saudara belajar tentang pelajaran apa kalau di SMA? IPS. Migrasi berarti perpindahan penduduk, sifatnya permanen. Bisa sifatnya paruh waktu tapi itu tidak boleh lama-lama. Namun migrasi dalam pengertian hidup baru adalah saudara berpindah secara permanen. Dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Jangan mikir lagi di sana. Jangan mancing-mancing lagi untuk masuk kembali di sana. Ketika saudara dan saya sudah ada di sini, perhatikan bahwa perjalanan kita akan terus menuju kepada serupa dan segambar dengan Tuhan. Ketika Yesus datang, kita diubahkan dalam semua kehidupan baru kita. Amin. Nah ini,
Ketika saudara hidup dengan orang yang ada di sini, saudara pikirannya gimana? Was-was? Saudara harus sigap kalau saudara punya teman baik yang hidup dengan saudara. Saya biasanya janji kepada Larry begini, ketika kamu nanti sudah kuliah di luar, ingat baik-baik, Sasya juga sama, saya bilang hati-hati, temanmu, tidak semua orang itu akan menjadi baik dengan kamu. Jadi perhatikan tasmu ketika kamu bergaul dengan orang, jangan sampai orang pinjam tasmu dan isi sesuatu di sana, dan ketika terjadi apa-apa, kamu menjadi target di situ. Kamu harus sigap semuanya. Hatimu harus benar dengan Tuhan karena Tuhan akan jaga. Jadi perjalanan kita, saudara perhatikan slide berikutnya. Ketika seseorang percaya kepada Yesus, maka orang tersebut mengalami transformasi. Saudara percaya transformasi terjadi atas saudara? Amin. Jadi ketika transformasi itu terjadi, itu karena saudara melakukan perpindahan dari hidup lama kepada hidup baru. Saya mengatakan kemarin begini, kalau saudara memutuskan untuk tidak berpindah, saudara tetap di sini, Tuhan tetap mengasihi saudara. Tapi dia tidak bisa memaksa saudara untuk mendandani saudara. Saya memutuskan untuk tetap mau di sini. Tuhan mau apa? Ya Tuhan tidak bisa bikin apa-apa. Karena dia kasih free will kepada semua kita. Tapi ketika kita mengatakan, yes Tuhan, aku capek, aku tidak kuat lagi. Masa depanku tidak ada kepastian. Aku mau cinta Yesus dan aku mau percaya Yesus, aku mau di sini. Tuhan perlihatkan masa depan. Hidup baru. Nah, migrasi terjadi. Ketika terjadi migrasi, dia berpindah karena dia punya keputusan, otomatis di sini terjadi transformasi. Roh Kudus mengobrak-abrik, mengoperasi setiap kehidupannya sehingga terjadi transformasi. Apa itu transformasi? Perubahan rupa. Rupa saudara itu penuh dengan kemuliaan. Amin. Di sini rupanya bengis. Masuk gereja. Wajah boleh hitam, tapi kelakuan kalau tidak berubah masih di sini. Masuk ibadah, orang bisa mengatakan hati-hati. Waktu menyembah Tuhan, tasnya diangkat. Di belakang siapa? Lihat baik-baik. Di sini kita banyak, ada coklatnya, ada putihnya, ada hitam sekali. Tapi kita sudah perubahan rupa. Amin. Coba saudara senyum sebentar. Rupa itu beda, rupa anak Tuhan. Ini yang dimaksudkan. Jadi rupanya beda. Berbahagia kalau Tuhan ketemu kita di jalan yang baik. Ketimbang Tuhan ketemu kita di tikungan. Itu repot, betul enggak? Kalau Tuhan ketemu saudara di tikungan, itu nafasnya satu-satu. Beruntung kalau Tuhan ketemu saya, itu ada di tempat yang baik-baik. Lumayan, masih bisalah antara gelap dengan terang, sedikit-sedikit saya main di area itu. Jadi Tuhan ketemu saya, puji Tuhan. Bukankah Tuhan juga ketemu saudara? Bukan di tikungan, kalau di tikungan nafas sudah satu-satu. Tapi ketika Tuhan ketemu saudara, bersyukur. Karena dia mau pakai saudara untuk jangka panjang. Amin. Nah, transformasi terjadi karena ada perubahan rupa. Rupa kita tetap rupa yang sudah dilahirkan oleh ayah ibu. Rupa kita yang seperti ini, tapi Tuhan taruh kemuliaannya dalam hidup kita. Perubahan bentuk, perubahan sifat. Dulu sifatnya di sini tidak baik. Tapi ketika kita berpindah dalam hidup yang baru dalam Tuhan, terus menerus diperbaiki, terus menerus diubahkan, terus menerus diperbaharui. Sifat kita mulai tertata di sana. Senang sifat saudara ditata Tuhan? Amin. Sifat itu bicara apa aja? Ayo. Sifat bicara apa aja? Pendendam. Apalagi? Perbuatan, ya. Dendam, apalagi? Kemarahan, amarah, apalagi? Saudara enggak pernah lagi di situ ya. Saudara baik-baik ya. Apalagi kira-kira? Halo? Saudara pernah dendam orang? Di sana pernah dendam? Dalam hidup baru masih dendam? Masih? Nggak usah ngaku di sini. Pulang aja tulis japri saya, Pak, kok saya enggak bisa lepas ini ya.
apa? Dendam. Lepaskan supaya Tuhan memberkati saudara. Amin. Ya. Sifat kita diubah, fungsi kita dulunya di sini tidak bisa berfungsi secara baik di dalam melayani Tuhan. Jangan melayani Tuhan berpikir tentang ke gereja aja enggak suka. Tapi ketika kita ada dalam kehidupan yang terus-menerus diperbaharui, fungsi kita mulai terpakai di sini. Amin. Tuhan pakai kita untuk mendoakan orang. Tuhan pakai kita punya mulut untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Tuhan pakai kita punya kaki untuk melangkah cari jiwa-jiwa. Fungsi kita semakin hari semakin banyak di sini. Di sana saudara hanya hidup buat diri saudara sendiri. Ketika saudara ada dalam dunia yang gelap, penuh dengan rantai dosa, dikungkung dengan begitu rupa, kita tidak punya fungsi di situ. Fungsi kita ya sudah, yang penting saya hidup hari ini menikmati yang baik. Ya sudah di sini. Tapi ketika kita di sana, fungsi kita semakin hari semakin ditata Tuhan. Amin. Waduh, kok Pak sekarang saya di sini bisa berdoa buat orang ya. Terima kasih ya. Pak, ketika saya pergi saya bicara ke orang dengar saya. Tuhan punya kuasa pakai saudara di sini. Amin. Dulu di sini tidak ada. Karena tidak pernah pikir orang. Perubahan struktur dasar menjadi struktur yang baru. Jadi ketika saudara menjadi orang yang berpindah, migrasi, berpindah dari hidup lama kepada hidup baru, Tuhan tidak sekedar menata saudara punya sifat, saudara punya style, saudara menjadi anak Tuhan yang baik. Tuhan tidak berupaya untuk menata saudara punya fungsi saja, tapi dasarnya itu Tuhan perbaiki. Dasar hidup kita. Jadi hati saudara dan saya sampai di sini itu betul-betul dioperasi sama pisaunya Tuhan dari sorga. Dioperasi kita benar. Dia tanam struktur yang lebih baik lagi untuk dia taruh. Struktur itu bicara tentang kekuatan dasar. Jadi ketika meja ini kuat, dasarnya kuat, berarti taruh apa aja di atas ini, dia bisa untuk menopang. Nah ketika saudara berpindah di hidup yang baru, struktur saudara itu diubah oleh Tuhan. Diperbaiki oleh Tuhan. Kenapa? Karena pada saat saudara dan saya di kehidupan yang baru, ada potensi kehidupan lama mengganggu saudara, ada bayang-bayang ketakutan, ada ancaman dari iblis yang bisa mengganggu saudara. Yang kemarin saya pakai contoh ya, masih ingat itu ya? Contoh kemarin itu. Jadi ketika strukturnya diubah oleh Tuhan, fondasinya, dasarnya, basicnya diubahkan oleh Tuhan, otomatis kita punya kekuatan untuk melawan apapun dengan kekuatan dari Roh Kudus. Tidak boleh dulu, tapi sekarang tidak. Saya dulu bisa begitu, tapi sekarang saya mau hidup bagi Yesus, sekali Yesus, tetapi Yesus. Kenapa? Strukturnya sedang diubahkan oleh Tuhan menjadi kehidupan yang baru. Landasanmu benar, firman Tuhan. Di sini landasannya kekejaman, dosa, maut. Tapi di sini kepastian, hidup baru, damai sejahtera, kemurahan dan sebagainya ada di sini. Landasan saudara dan saya dibuat benar. Nah, saudara perhatikan, slide berikutnya perhatikan. 2 Korintus pasalnya ke-5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Saudara di sini sudah dalam Kristus dengan saya, amin. Jadi siapa yang ada dalam Kristus? Ia adalah ciptaan apa? Baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah apa? Datang. Ketika saudara dan saya hidup dalam satu kehidupan yang lama, dirantai oleh rantai dosa, tidak ada kehidupan yang baru. Tidak ada pengharapan yang baru. Tapi ketika kita berpindah memilih Yesus hidup dalam terang, hidup dalam kebenaran, maka Alkitab mengatakan jadi. Kata jadi berarti ketika saudara berpindah dari hidup lama kepada hidup baru, kata jadi. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Sekarang ini, saat ini, ia adalah ciptaan apa? Allah yang baru. Yang lama berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru itu dari mana? Dari Yesus, terjadi transformasi semuanya. Dan itu terjadi bukan secara by proses. Ada waktu di mana saudara bisa marah, ada waktu di mana saudara bisa. Tapi saya kasih tahu kemarin, tergantung saudara kasih makan yang mana, daging atau roh.
Kalau kasih makan daging dengan perkara-perkara yang di sana, maka daging akan besar. Dan saudara akan kehilangan pengharapan lagi. Tapi ketika saudara kasih makan manusia roh yang diubahkan, manusia roh yang sudah diperbaharui, yang terus menerus didandani oleh Tuhan. Saudara kasih makan dengan firman Tuhan, kasih makan baik-baik, kasih dengar lagu-lagu pujian dan penyembahan, hidup dalam persekutuan anak-anak Tuhan yang membawa saudara pada peningkatan iman, otomatis manusia rohani saudara semakin hari semakin besar. Daging boleh ada tapi ketekan, tidak berkuasa. Amin. Nah ini yang saya bilang. Jadi manusia rohani yang cocok dikasih makan itu bukan makanan saudara yang saudara masak di rumah yang enak-enak. Manusia rohani hanya pas dengan makanan yang sifatnya rohani. Kasih makan firman Tuhan. Saya tidak menggurui saudara, setiap hari saudara harus baca Alkitab berapa pasal. Tapi saya percaya orang yang cinta Tuhan otomatis suka semua yang punya Tuhan. Amin. Orang yang cinta Tuhan otomatis dia suka, entah itu renungan dia baca, entah itu mungkin Alkitab yang dikirim setiap pagi dari gembala saudara baca. Karena ketika saudara baca firman Allah, rohani saudara meningkat dalam Tuhan. Amin. Kemungkinan di jalan ayat itu bisa bicara dan menunjukkan bukti kuasa Tuhan. Jadi ketika saudara baca Alkitab, tiba-tiba di jalan saudara mungkin mengalami masalah yang berkaitan dengan proses perjalanan hidup baru. Dan saudara mengatakan, terima kasih Tuhan, ayat yang dikirim pagi hari oleh gembala, itu betul-betul bicara buat saya. Hari ini saya harus marah, tapi Tuhan bilang, tahan amarahmu. Jadi jangan main jawab cepat-cepat. Halo, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Amin. Kalau saudara kirim ayat pun, saya baca dulu kadang-kadang dari gembala-gembala fun kan. Kalau kirim kepada dia punya jemaat, saya baca, wih puji Tuhan ya. Saya bilang sama ibu gembala, wih pemimpin-pemimpin kita ini ya sudah mulai bertumbuh ya. Kita renungkan saudara punya ayat yang saudara kirim. Tapi enggak tahu waktu kita kirim saudara renungkan enggak? Jawab sendiri saja. Mari kita baca. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam apa? Dalam Allah. Sebab kamu telah mati. Mati di sini bukan mati fisik, tapi mati dari hidup yang lama. Mati. Alkitab kemarin mengatakan, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang apa? Duniawi. Dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ketiga, sebab kamu telah mati. Mati adalah mati kehidupan yang lama, mati terhadap dosa dan berpindah kepada satu kehidupan yang baru, penuh dengan kepastian, pengharapan dan semua yang baik di dalam Tuhan. Hidupmu tersembunyi. Saya minta satu orang maju, Musa maju Musa. Hidupmu tersembunyi di dalam Kristus. Bersama Kristus di dalam Allah. Jadi ketika Musa, kesini Musa. Ketika Musa sudah ada dalam kehidupan baru, hidupmu tersembunyi, sebab kamu telah mati terhadap semua kehidupan lama. Dan hidup baru, sekarang hidupnya Musa tersembunyi. Bersama Kristus di dalam Allah. Orang lihat Musa bukan lagi orang lihat dosa, tapi orang lihat Kristus, Musa di depan. Yesus ada di depan, dia mati bagi Musa. Amin. Bisa mengerti sampai di sini? Hidup Musa tersembunyi di dalam Kristus. Dia aman. Ada godaan bisa datang? Bisa. Semua bisa terjadi. Tapi ingat baik-baik. Ketika dia punya tingkat penyerahannya betul-betul kepada Tuhan. Setiap hari dia penyerahan hidupnya, penyerahan semuanya buat Tuhan. Lagu terakhir tadi tuh. Saudara perhatikan baik-baik. Penyerahan hidup tanpa syarat. Berarti ketika Musa ada di dalam Kristus, Musa tidak bilang, Tuhan nanti dalam engkau saya dapat apa? Hidup saya bagaimana? Nggak usah mikir, karena Tuhan sudah mikir dia. Kalau Tuhan tidak mikir dia, Tuhan tidak selamatkan dia dari hidup lama. Mati binasa dia. Tapi ketika Tuhan selamatkan, Tuhan punya agenda besar buat dia. Amin.
Kemarin saya mengatakan terima kasih. Tepuk tangan buat Musa. Orang yang di sini dia tidak punya apa-apa, dia tidak bisa punya banyak fungsi. Tapi ketika dia berpindah dalam terang Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan sudah siapkan, ditata dengan baik. Otomatis Tuhan tidak bisa perlihatkan semua buat saudara. Karena ada jalan yang menuju ke sana, itu penuh dengan proses yang begitu rupa. Kemarin saya bilang, hari ini juga saya masih mengatakan perjalanan proses, jadi tidak mudah. Mari saudara perhatikan. 3 kunci yang menjadi dasar kehidupan yang terus-menerus diperbaharui. Yang pertama, 3 hal pokok yang menjadi kunci dasar hidup terus-menerus diperbaharui. Yang pertama, percaya status kita adalah ciptaan baru. Ketika saudara sudah berpindah kepada hidup yang baru, otomatis di sini saudara adalah ciptaan baru, status kita berubah. Status kita bukan lagi orang-orang yang dipersulit, yang menerima hukuman, yang tidak lagi punya pengharapan. Status kita di sini adalah ciptaan Allah yang baru, didandani dengan semua hal yang baru dari Tuhan. Kita punya masa depan, status kita berubah di sini. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, benar-benar baru, sifat baru, tabiat baru, pola hidup baru, kesukaan yang baru juga. Di sini, dia punya kesukaan yang baru. Datang, melayani Tuhan. Di sini ketika ada dengar, ada persekutuan, ada fun, ada apa aja, dia mau ikut. Karena di sini sudah pola yang baru. Cinta baru di sini buat Tuhan luar biasa. Yang berikut, posisi kita adalah penuh dengan kepastian. Kolose pasal 1 ayat yang ke-13. Perhatikan Kolose pasal yang 1 ayat yang ke-13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Yang kedua adalah begini, 3 kunci dasar terus-menerus diperbaharui. Posisi kita dulu tidak punya kepastian, sekarang di dalam Tuhan ada kepastian, ada pengharapan. Amin. Jadi saudara tidak usah pikir masa depan, karena masa depan sungguh ada dalam Tuhan. Di sini tidak punya masa depan. Kegelapan akan menguasai dia. Tapi di sini kita tidak usah mikir masa depan. Orang tua bisa rancangkan yang terbaik, tapi Tuhan punya rancangan itu tepat pada kita masing-masing. Amin. Saya kemarin mengatakan, minggu kemarin, saya tidak berpikir untuk ada di sini. Berdiri dan menyampaikan firman. Tidak berpikir. Saya di situ udah berpikir, udahlah hidup saya tembak-tembak orang mati, udah di situ. Udah iblis tidak punya rancangan masa depan. Saudara pernah dulu dalam kehidupan lama saudara berpikir enggak ada rancangan masa depan? Enggak ada. Iblis punya semua merancang masa lalu kita, kasih buruk, kasih hancur di situ. Iblis tidak punya masa depan. Tapi Alkitab mengatakan ia telah melepaskan kita. Bukan kita yang berkuasa melepaskan, tapi Tuhan melepaskan kita dari kuasa kegelapan yang mengungkung, menguasai, mengikat. Dilepaskan. Rantai itu dilucuti oleh Tuhan. Dan memindahkan kita ke kehidupan dalam kerajaan anaknya. Kerajaan anaknya, Yesus Kristus yang penuh kepastian, pengharapan dan luar biasa di situ. Jadi posisi saudara penuh kepastian. Sudah jadi ciptaan baru, punya kepastian akan hari depan. Kepastian masuk surga ada di situ? Ada. Saudara tanya hari ini, saya tanya saudara, orang di luar tanya saudara, nanti mati kemana? Surga. Kok yakin? Yakin dong, saya dalam Tuhan kok. Amin. Coba di sini, saudara tanya orang yang pernah hidup di rantai, mati kemana? Nanti mati baru baku urus. Tidak tahu. Karena dia mau bilang surga, hidupnya tidak menjamin masuk ke sana. Halo. Dia mau bilang nanti mati masuk surga. Enak aja hidup tidak benar mati masuk surga. Cerita dari mana? Ada orang dalam kah? Tapi ketika kita di sini, kita diubahkan Tuhan, masa depan ada, kepastian ada. Orang luar tanya saudara, nanti ketika kamu mati kemana? Sorga. Haleluya. Yakin benar? Yakin. Saya punya Tuhan yang sudah menyelamatkan saya. Dia mati buat saya kok.
Haleluya. Amin. Rasul Paulus bilang dalam Alkitab, kebaikan kita itu seperti kain lara yang kotor. Tidak ada artinya. Ada orang bisa melakukan kebaikan lebih dari kita. Tapi karena Tuhan, hidup kita di sini punya makna melakukan kebaikan. Dasarnya karena saya cinta Yesus, bukan karena amal. Amin. Bukan karena amal. Hidup kita dalam Kristus bukan karena amal, karena saya sudah dalam Kristus. Ketika saya melakukan kebaikan, dasarnya karena saya cinta Yesus, bukan karena amal lagi. Amin. Yang ketiga, dasar yang ketiga, hidup terus menerus diubahkan, diperbaharui. Yang ketiga adalah merealisasikan kehidupan baru yang sudah dianugerahkan, merealisasikan. Berarti mewujud nyatakan hidup baru itu kamu mau apa di sini? Kamu mau bikin apa di sini hidup barumu? Mau jadi berkat kah atau mau jadi tidak berkat? Kata merealisasi berarti menyatakan, mewujud nyatakan. Kolose pasal 2 ayat yang ke-6, coba perhatikan. Kolose pasal 2 ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi ketika saudara hidup baru dalam Tuhan, Tuhan mau, Tuhan senang kita merealisasikan kehidupan kita. Di sini. Hidup kita di sini mau bikin apa nih? Mau jadi berkat kayak apa? Tuhan, saya tidak punya kekuatan dana yang cukup. Tapi saya punya mulut yang Tuhan kasih. Mulut ini saya mau kasih untuk kekuatan. Kasih kata-kata dorongan kepada orang. Kata-kata kebaikan kepada orang lain. Tuhan pakai. Tuhan, saya tidak punya daya banyak. Tapi saya mau pergi untuk ceritakan. Pakai kaki saya untuk pergi. Di sini kita sudah bisa merealisasikan semua kebaikan Tuhan. Amin. Di sana dulu berat. Tidak bisa melakukan apa-apa. Mikir diri sendiri aja udah susah kok di sini. Mau mikir, mau dapat sesuatu, mau hidup punya, sudah tidak bisa mikir, berat hidupnya. Tapi ketika saudara dengan saya sudah ada di terangnya Tuhan, wilayah kerajaan anaknya Tuhan Yesus Kristus, berarti kita punya hidup, punya makna. Berapa banyak yang diantara kita berat untuk ngomong kebaikan buat orang? Tidak ada. Bicara gereja bukan bicara bangunan. Bicara saudara dan saya bangunan yang hidup ini. Yang sudah diubahkan Tuhan bukan bangunan ini, bangunan hidup ini yang sudah diubahkan Tuhan. Sesungguhnya bangunan sifat fisik ini tidak memantulkan kemuliaan. Tidak ada. Sejak ada saudara dan saya tinggal di dalam rumah ini, bangunan ini, kemuliaan Tuhan mempengaruhi wilayah ini. Amin. Jadi ketika saudara keluar, pulang, ada orang di jalan, kasih turun kaca mobil, turun, lalu kasih naik kaca helm, lalu saudara senyum. Amin. Pagi om, pagi tante. Karena mereka kenal, orang di sini semua baik-baik. Kalau ada yang coklat beberapa ekor, jangan senyum. Itu sapi. Baik, mari kita perhatikan slide yang berikut terakhir. Ketika kita memilih untuk hidup baru, ketika saya memilih untuk hidup baru, ketika saudara memilih untuk hidup baru, maka saat itu terjadi perpindahan permanen. Jangan mikir untuk balik lagi. Kalau balik, 7 roh jahat akan ikut saudara lebih jahat lagi. Jadi jangan pikir balik lagi. Sudah di sini, benar, bagus, punya pengharapan. Dari hidup lama kepada hidup baru, di mana kita mengalami perubahan struktur dasar, menjadi struktur dasar yang baru. Yang mempengaruhi pola sifat kita dan fungsi kita di dalam Tuhan. Amin. Saudara mau dipakai Tuhan? Saudara mau berfungsi bagi Tuhan? Amin. Amin. Mari kita berdoa. Saya minta tim musik dengan pemuji datang. Nyanyikan lagu terakhir itu bagus. Saya suka lagunya. Ambil refnya saja boleh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah capek untuk memproses kita. Dan dia tidak pernah lelah dan berhenti untuk menata hidup kita. Tanggung jawab Tuhan
Setelah kita ada dalam Tuhan, Dia terus menata kita. Dia terus memperbaiki kita. Dia terus mendandani kita. Sampai Dia dapat sesuai dengan gambar Sang Khalik. Relakan dirimu dan saya untuk masuk. Jangan banyak bertanya di sana. Percaya bahwa saudara ada di tangan yang aman. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat. Amin. Takkan goyah, ku nyatakan imanku. Umat Tuhan yang di rumah-rumah dan yang ada di tempat ini, yang tahu pujian ini bisa nyanyikan. Senangkan hatimu, ku tetapkan hatiku. Sambil saudara taruh tangan di dada saudara, tanda saudara berserah buat Dia. Tanpa syarat, Amin. takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia. Amin Tuhan. Senangkan Yes, hatiku, haleluya. ku tetapkan hatiku Amin Bapa. untuk percaya Ya, ini tanpa umat-Mu Tuhan. syarat. Ini kami generasi Takkan goyah, generasi yang mau diperbaiki oleh Tuhan. nyatakan imanku Terus untuk menerus diproses. setia. Haleluya. Senangkan Ku hatiku, tetapkan, kami tetapkan. ku tetapkan hatiku Haleluya. untuk percaya tanpa syarat. Takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatiku, tetapkan hatiku untuk percaya Haleluya. tanpa syarat. Takkan goyah, ku nyatakan imanku Amin. untuk setia. Senangkan hatiku, Musik dengan pemuji, nyanyikan pujian ini. tetapkan hatiku untuk Setelah kita ada dalam satu kehidupan yang baru, status yang baru, menjadi ciptaan Allah yang baru, Tuhan mau kita menetapkan sekali Tuhan di sini. Apapun yang terjadi, berapa besar harga yang harus saudara bayar, saya mau tetap cinta Yesus. Saya tidak mau tukar Yesus dengan apapun. Saya tidak mau gade Yesus. Dia terlalu mahal. Dia terlalu baik buat saya. Saya mau menyatakan, tetap mau setia buat Tuhan. Haleluya. Ku mau tetap percaya. ku tetapkan Terima kasih Bapa. untuk percaya tanpa syarat. Takkan Aku memberkati goyah, yang ada di rumah-rumah. Aku memberkati anak-anakmu yang ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, datanglah kemurahan Allah. Datanglah kebaikan-kebaikan Tuhan. Tolong mereka ketika mereka ada di dalam kehidupan yang baru. Tuhan menata hidup
Kalau saudara tidak keberatan, ikut doa saya. Tuhan Yesus. Lebih keras, Tuhan Yesus. Saya belum dengar di tempat ini banyak. Tuhan Yesus, hari ini saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sudah mengambil saya dari tempat yang penuh dosa, memindahkan saya sesuai dengan firman-Mu. Dalam kasih sayang-Mu, Engkau membawa saya kepada kehidupan yang baru dalam wilayah kerajaan di mana anak-Mu Yesus berada. Dan saya yakin ketika saya ada dalam wilayah kerajaan Allah, hidup saya tersembunyi di dalam Kristus. Masa depan saya ada. Saya punya status yang baru, fungsi yang baru. Saya melihat Tuhan berkarya dalam hidup saya, rumah tangga saya, masa muda saya. Saya yakin di dalam Kristus ada kehidupan, ada kepastian, ada jaminan. Bukan saja di dunia, tapi ketika saya pulang ke sorga, tempat saya ada di sana. Terima kasih Tuhan. Saya bersyukur buat firman Tuhan yang datang kepada saya. Terima kasih karena Tuhan sangat mengasihi saya. Haleluya. Aku berdoa dan bersyukur buat setiap anak-anak yang ada di Sekina Glory Hall di tempat ini. Dan yang ada di rumah-rumah. Selanjutnya Tuhan, Engkau terus memberkati kami. Kami merealisasikan, mewujud nyatakan Kristus yang sudah menang atas hidup kami. Dalam kehidupan baru, hidup yang punya arti, yang berarti bagi banyak orang. Dan menjadi berkat bagi banyak generasi. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang penuh kasih, nama yang penuh kuasa, nama yang sudah menyelamatkan. Kami berterima kasih. Haleluya. Sama-sama dengan iman mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan buat Yesus kita yang luar biasa dahsyat. Amin. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebelum kita menerima berkat daripada Tuhan, saya berikan waktu buat Bapak Ibu Saudara yang akan mempersiapkan taburannya. Mari saat ini kita angkat bersama-sama dan kita akan berdoa. Kami berterima kasih dan kami mengucap syukur buat berkat yang sudah Tuhan percayakan untuk kami kelola ya Bapa. Pagi hari ini kami mau berikan yang terbaik dengan penuh sukacita. Kami mau menabur untuk pekerjaan-Mu tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semuanya siap menabur, sama-sama katakan amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Persembahan ada 2 kali. Yang pertama adalah persembahan umum dan yang kedua adalah persembahan untuk Natal. Saya undang kita semua sama-sama untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkatan daripada Tuhan. Haleluya. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji.
Kami berterima kasih Engkau punya nama layak dipuji, layak ditinggikan, layak menerima penghormatan dari kami. Terima kasih buat Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih buat Tuhan yang sudah menetapkan langkah-langkah kami. Terima kasih buat Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih buat Tuhan yang merancangkan masa depan. Di dalam Engkau masa depan kami gilang gemilang. Anak cucu orang benar tidak meminta-minta. Itu firman Allah menjaminnya bagi kami. Dan kami berterima kasih kami hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Engkau sayang kami. Engkau selamatkan kami dan tebus kami dengan darah-Mu. Kami berterima kasih Tuhan. Tuhan Engkau memberkati setiap umat-Mu yang ada di tempat ini. Dan yang ada di rumah-rumah. Aku berdoa kepada umat-Mu yang sedang ada dalam kondisi tubuh yang terganggu. Secara fisik, aku berdoa Tuhan jamah. Tuhan pulihkan mereka. Tuhan selamatkan mereka. Tuhan menunjukkan kasih dan penyertaannya atas setiap hidup anak-anak-Mu. Baik yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah-rumah. Anak-anak-Mu yang bersuka cita karena ditambah setahun usia. Yang bersuka cita karena ditolong, diberkati dalam setiap usaha pekerjaan. Terima kasih buat tangan Tuhan yang memperlihatkan semua kebaikan Tuhan. Terima kasih buat tangan-Mu yang buka pintu-pintu keberkatan. Terima kasih buat tangan-Mu yang mengokohkan kami. Terima kasih buat tangan-Mu yang menyelamatkan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Aku berdoa kepada anak-Mu Pak Samuel yang sudah kembali ke Bangka Belitung. Tuhan memberkati anak-Mu di sana. Kemungkinan dia akan mengikuti live streaming bersama dengan kami. Mujizat Allah menyertainya. Dia menjadi buah sulung di tengah-tengah keluarganya. Selamatkan semua keluarganya. Terima kasih Bapa di sorga. Kekasih-kekasih Tuhan, generasi milik kepunyaan Tuhan. Angkat kedua belah tangan-Mu. Arahkan hatimu dan matamu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa. Penuh kasih dan sayangnya. Diberikannya kepada kita. Dihadapkan wajahnya kepada kita. Dan memberikan kepada kita kasih karunia-Nya. Terimalah berkat dari putranya Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dengan berkat, damai sejahtera, kasih yang berlimpah-limpah, Roh Kudus yang kaya akan penghiburan, sukacita akan menguatkan, mengokohkan semua kehidupan saudara dan saya. Diberkatilah waktu engkau keluar. Diberkatilah waktu engkau masuk dalam rumah tanggamu. Diberkatilah bakul dan tempat adonanmu. Diberkatilah masa depanmu. Diberkatilah pernikahanmu, keluargamu, masa mudamu. Diberkatilah anak cucumu. Diberkatilah semua kemah hidupmu. Dijauhkan dari malapetaka, penyakit sampai kepada maut. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Kami akhiri dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Di dalam berkat Bapa kami di sorga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersyukur dan saat teduh sebentar sebelum kita tinggalkan rumah Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat berlabur buat jemaat Tuhan.